بسم الله الرحمن الرحيم قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. Bismillahir Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Kita masih dalam pembahasan teologi irfan, yang mana kita sudah menyelesaikan argumen akalnya. Meskipun kita sudah menyinggung juga argumen naqli atau argumen Qur'ani dan riwayat, Qur'ani dan riwayi. Namun pada kesempatan sore hari ini kita akan menjelaskannya lebih detail lagi. Sejauh saya melakukan pembelajaran serta penelaahan terhadap permasalahan ketuhanan, Al-Quran sendiri berbicara tentang tauhid itu bertingkat-tingkat. Pengenalan Al-Quran terhadap Tuhan dan tauhid itu bertahap. Terkadang bahasa Al-Quran adalah bahasa untuk pada umumnya masyarakat, mereka yang tidak mempunyai kedalaman pengetahuan terhadap ketuhanan, tapi Al-Quran bisa memberikan penjelasan sederhana terhadap persoalan ketuhanan dan tauhid. Dan kadang Al-Quran naik lagi lebih tinggi daripada masyarakat umum, para pengkaji, para mereka yang melakukan pendalaman ya ketuhanan dan tauhid, tapi misalnya masih tahap menengah, masih tingkat menengah ya, pada tingkat ahli kalam dan filosof ya, pada tingkat ahli kalam dan filosof. Di sini juga bahasa Al-Quran tetap berbagai tingkat istilahnya, jadi tidak satu juga antara ahli kalam itu dengan filosof. Jadi Al-Quran juga masih berbicara pada tahap ini bertingkat-tingkat ya, sampai kemudian Al-Quran berbicara tentang tauhid yang lebih tinggi daripada tahap ahli kalam dan filosof, yang hanya terkadang bisa dipahami dari hasil pembelajaran dan penelaahan yang dikuatkan oleh syuhud ya, syuhud atau pengalaman huduri ya, seperti apa yang dijelaskan oleh hasil mukasyafah para urafa. Nah, kita temukan misalnya di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan bahwa Dia Tuhan adalah awal dan akhir, dan Dia Tuhan adalah zahir dan batin,
serta Dia terhadap segala sesuatu Maha mengetahui, yaitu di dalam ayat ketiga surah Al-Hadid, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kendati pun ayat ini sebagaimana para ma'sumin alaihissalam di dalam berhadapan dengan mukhatabnya atau orang yang diberi penjelasan, terkadang mereka berbicara secara pendekatan umum, tapi tentu ayat ini bisa juga dipahami bahwa ia lebih di atas daripada tauhid yang pada umumnya dipahami oleh masyarakat, di mana secara lahir daripada ayat ini mencakupkan Tuhan terhadap segala realitas, yakni hak subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mencakupi segala realitas. Artinya tidak ada realitas yang keluar daripada hakikatnya, ya. Dia yang awal dan dia yang akhir, ya. Kita tidak bisa mengatakan kalau yang tengah yang mana, tidak seperti itu. Artinya sejak awal hingga akhir dia, ya, yakni mencakupi seluruh dari awal hingga akhir tersebut. Jadi tidak ada sesuatu yang keluar dari perjalanan keeksistensial dari awal hingga akhir. Awalnya pun awal, kita tidak misalnya bisa perspektifkan ada suatu awal secara zaman, ya. Jadi kita tidak bisa perspektifkan ada suatu awal yang tercakupi oleh zaman bagi Tuhan, ya. Karena sebelum zaman ada tentu Tuhan sudah ada. Kemunculan zaman itu dikarenakan adanya alam materi ini, ya. Alam materi inilah yang menghasilkan zaman. Zaman itu hasil dari pergerakan daripada alam materi, ya. Jadi kalau sebelum alam materi ada alam non materi, di situ tidak ada zaman. Makanya Tuhan adalah azal, Tuhan adalah qadim. Tuhan tidak bisa dipikirkan pernah tidak ada kemudian ada, ya, tidak mungkin seperti demikian. Dia awal, pada awalnya itu tidak bisa kita mengartikan bahwa di dalam zaman, ya. Jadi dia di atas daripada zaman. Kalau ada lagi di atas sampai kita tidak bisa lagi konsepsikan, ya. Artinya keawalannya ini adalah suatu keawalan yang azal, tidak pernah tidak ada, ya. Jadi hingga akhirnya pun, ya, kalau alam materi punya akhir, alam punya akhir, tapi Tuhan tidak punya akhir, ya. Tuhan adalah tak terbatas, ya. Oleh sebab itu awalnya juga tidak punya titik start, akhirnya pun tidak punya finish, ya. Jadi Tuhan artinya senantiasa ada dan akan ada seterusnya. Dan ia mencakupi seluruh realitas yang muncul, yang mendapatkan penjelmaan-penjelmaan sepanjang dari awal hingga akhir. Tuhan mencakupi seluruhnya tersebut, ya. Kemudian dia pula yang dia pula yang zahir dan dia pula yang batin, ya. Dalam tinjauan kita, alam ini ada yang lahir dan ada yang batin, ya. Yang lahir ini seperti kita ini disebut alam syahadah, alam penyaksian indera, alam lahir.
Jadi tampak secara lahir. Tapi di balik lahir ini juga terdapat batin, ya. Bahkan pada yang batin terdapat lagi batin. Pada yang batin lagi ini terdapat lagi batin. Jadi batinnya batin ini juga senantiasa kita tidak tahu sampai di mana tahap batin ini berakhir. Yang jelas bahwasanya Tuhanlah yang memanifestasikan nama-nama dan sifat-sifatnya dalam bentuk penampakan lahir, juga memanifestasikan sifat-sifat dan nama-namanya dalam bentuk batin. Tapi kalau paling batinnya atau yang disebut juga paling gaibnya atau gaib mutlak itu ada pada makam zat Tuhan. Nah, ini nanti akan dibahas pada pembahasan ontologi bahwa pada tingkat makam zat Tuhan tak ada yang bisa sampai pemahamannya. Ya, kata Urafa, pada makam ini la ismalah, ya, tidak ada nama padanya, ya, la ma'rifah, tidak ada ma'rifat baginya, ya. Jadi tidak ada nama padanya, tidak ada ilmu padanya, tidak ada pengenalan terhadapnya, dan istilahnya manusia pada sisi ini semuanya penapian-penapian, ya. Inilah yang mungkin juga terkadang ada disebut teologi, kalau bahasa ininya teologi negasi. Jadi pada tingkat ini kita hanya bisa mengatakan Tuhan misalnya tidak di dalam zaman, Tuhan tidak sama dengan ciptaannya, Tuhan tidak, ya istilahnya seperti itu, ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara, yang sebanding dengannya, ya. Jadi pada tingkat ini tidak ada sama sekali pengetahuan. Jadi ayat suci Al-Quran ini, ya, secara lahirnya itu mengatakan bahwa Tuhan mencakupi seluruh realitas, awal hingga akhir, zahir maupun batin. Dan menariknya lagi, ayat ini ditutup dengan wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Jadi segala sesuatu ini artinya keseluruhan realitas dan fenomena. Tuhan maha mengetahui seluruhnya. Tuhan mengetahui sebelum ia terjadi dan tercipta, dan Tuhan mengetahui ya sesudah seluruhnya terjadi dan tercipta. Tidak ada tersisa sedikit pun, ya, di mana Tuhan tidak mengetahui realitas-realitas tajalli dan manifestasi, atau dalam filsafat wujud-wujud yang tercipta, ya. Jadi semuanya Tuhan ketahui. Nah, kalau kita bahas tentang masalah mengetahui, ya, kita itu mengetahui sesuatu jika hadir dengan indera kita atau hadir dalam benak kita, ya. Kalau kita misalnya tidak sama sekali sesuatu hadir dalam indera kita atau tidak hadir dalam benak kita, ya kita tidak mengetahui, ya kan? Ya. Jadi Tuhan hadir pada seluruh maujud. Tuhan hadir pada segala sesuatu, sehingga Tuhan maha mengetahui segala sesuatu, ya. Nah, di samping ayat ini juga kita akan mendapatkan beberapa ayat-ayat lainnya, ya. Dan Al-Quran penuh dengan ayat-ayat menjelaskan tauhid Qur'ani riwayat nanti juga kita akan kutipkan, di mana menjelaskan
tauhid irfani yang sudah kita bahas secara konseptual dan kita buktikan dengan pendekatan argumen akal, itu bersesuaian dengan tauhid tingkat tinggi di dalam Quran. Ya. Itu bersesuaian dengan tauhid tingkat tinggi Qur'ani. Ya. Seperti ayat ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Ini sudah kita singgung. Ya. Ayat ini mengatakan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemanapun atau dimanapun kamu menghadap, maka di situ wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Ya, kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Semua cermin, semua entitas, semua maujud memberikan cerminan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu tiada lain adalah jelmaan dari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita memandang pada semua ruangan ini tiada lain jelmaan nama lahir Tuhan, Al-Zahiru, ya. Kita memandang kemana saja, semua kita akan saksikan sifat jamaliyah Tuhan. Jamaliyah yakni keindahan ilahi. Kita akan menyaksikan sifat rahmannya, sifat rahimnya, sifat kelembutannya. Ya, pada sisi tertentu kita menyaksikan tajalli jalaliyah Tuhan, sifat keperkasaannya, sifat kaharianya, ya, dan berbagai sifat-sifat jalaliyah Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya lagi di penutup ayat ini, ya, dikatakan innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah wasi yakni maha luas, ya, atau bisa dimaknai di sini maha mencakupi. Jadi sesungguhnya Allah maha mencakupi atau maha luas dan maha mengetahui, karena Tuhan maha mencakupi segala sesuatu, karena Tuhan hadir dalam segala sesuatu, ya. Tapi ingat, pernah kita bahas tentang hulul. Hulul itu adalah pengertian yang menyimpang antara hubungan Tuhan dengan ciptaan. Tuhan tidak masuk pada sesuatu sehingga dia dikatakan hulul, tidak sama sekali, ya. Jadi kehadiran Tuhan di sini adalah kehadiran yang kita tidak bisa pahami secara pendekatan akal biasa kita. Tapi penyaksian syuhud uraba, dia menyaksikan berbagai fenomena, tiada lain adalah hasil daripada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi innallaha wasi'un alim. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, maka di situ wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas, sesungguhnya Allah maha meliputi, maha mencakupi, maha melingkupi, ya, serta maha mengetahui, karena Tuhan maha meliputi, maha mencakupi, dan ia hadir pada segala sesuatu sehingga ia pun mengetahui segala sesuatu, ya. Nah, di samping ayat ini terdapat lagi berbagai ayat. Kita bisa lihat ayat-ayat yang menjelaskan tauhid Qur'ani irfani, ya. Kita bisa sebut sebagai tauhid Qur'ani irfani. Itu di dalam surah An-Nisa ayat 126, surah Al-Mujadalah ayat 7, surah Al-Baqarah ayat 186, surah Al-Waqiah ayat 85, surah Qaf ayat 16, surah Al-Anfal ayat 24, surah An-Nisa lagi ayat 108, surah Az-Zumar ayat 56, surah Al-Mulk ayat 14, surah Al-Anfal ayat 17, surah At-Taubah ayat 104, surah At-Tagabun ayat 17, ya. Semua ayat-ayat yang kita sebutkan ini
itu memberikan penjelasan tentang tauhid Qur'ani irfani, ya. Kita misalnya mungkin pernah dengar ayat, ya, bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada urat lehernya, ya. Nahnu aqrabu min hablil warid, misalnya. Kami lebih dekat daripada urat lehernya, ya. Urat leher di sini bukan maksudnya urat leher betulan, ya, bisa juga secara lahir seperti itu, tapi maksudnya jiwanya, nafsnya, ruhnya. Jadi Tuhan lebih dekat dari hakikat diri kita sendiri, ya. Kita ini sedemikian dekatnya kepada diri kita sendiri sehingga kita tidak perlu berpikir terhadap realitas diri kita. Kita tidak pernah salah menyuapi diri kita, ya kan? Kita tidak pernah salah di dalam menggunakan anggota badan kita, karena diri kita itu hadir pada diri kita sendiri, ya. Jadi kita memiliki kesadaran penuh terhadap diri kita. Kita mempunyai pengetahuan secara kehadiran terhadap diri kita. Tapi Tuhan hakikatnya lebih dekat lagi terhadap diri kita sendiri. Tuhan mencakupi diri kita, bahkan tak ada kesadaran pada diri kita, melainkan terlebih dahulu Tuhan yang memberi kesadaran kepada kita. Seperti itu, ya. Jadi ayat-ayat ini tentulah menjelaskan suatu bentuk hubungan yang sangat dekat sekali antara Tuhan dengan ciptaannya, dalam artian bukan dekat secara jarak tentunya, ya, tapi secara pemahaman ontologis, secara pemahaman eksistensial. Makanya tidak ada dualitas eksistensial dalam artian memiliki hakikat berdiri sendiri, tidak ada. Misalnya seperti kita ini, seperti saya ini, saya dengan kacamata saya ini adalah dua entitas berdiri sendiri. Kacamata saya ini bukan bahagian daripada diri saya, dia hanya sesuatu misalnya yang kalau saya butuhkan saya pakai, ya. Jadi dia bukan suatu yang diri saya sendiri, ya. Bahkan dia bukan juga hasil manifestasi daripada nafs saya. Tapi coba kalau kita pikir terkait masalah lisan kita, bahasa yang keluar dari kita ini, ya, bahasa yang keluar dari diri kita itu sejenis tajalli dan manifestasi dari nafs kita, ya. Demikian pula apa yang kita konsepsi di dalam benak kita itu sejenis daripada manifestasi atau ciptaan-ciptaan. Kalau bahasa syariat itu bahasa ciptaan, khalq, ya, yang tercipta oleh nafs kita. Nah, adapun bahasa riwayat, ya, kita juga akan mendapatkan ungkapan-ungkapan daripada Ma'sumin alaihissalam yang memberikan penekanan terhadap tauhid bagi ahli ma'rifat, ya. Kita akan menjumpai sangat banyak ungkapan daripada Ma'sumin tentang tauhid irfani. Terkadang kita temukan di dalam bentuk doa, ya, terkadang di dalam bentuk khutbah Amirul Mukminin Ali alaihissalam, terkadang juga dalam bentuk pengajaran daripada imam-imam ma'sum alaihissalam. Syekh Tabarsi di dalam kitab Ihtijaj, ya, beliau menukil dari Amirul Mukminin Ali alaihissalam tentang suatu bentuk tauhid irfani, ya, di mana Amirul Mukminin Ali alaihissalam berkata, tauhiduhu tamyizuhu an khalqihi wa hukmut tamyiz bainuna sifah la bainuna uzlah, ya. Artinya bahwasanya tauhid
pada Tuhan itu adalah pembedaannya dari ciptaannya. Dan hukum pembedaan di sini adalah pembedaan sifat, bukan pembedaan keterasingan, bukan pembedaan eksistensial, ya. Jadi bukan misalnya Tuhan punya satu wujud dan yang lainnya juga punya satu wujud, ya, mempunyai masing-masing wujud memiliki hakikat berdiri sendiri, tidak seperti itu. Jadi tauhid, ya, terhadap Tuhan itu hanya pembedaan sifat, ya, bukan pembedaan secara eksistensial. Nah, Allah memajlisi di dalam memberi penjelasan terhadap riwayat ini, dia mengatakan ya bainuna sifatin, atau pembedaannya dari ciptaannya, ya itu bimubayinatihi lahum fis sifat, yakni perbedaannya terhadap mereka itu di dalam sifat-sifat, la bi'tizali anhum fil makan, bukan kejarakan atau keterasingan dari mereka secara tempat, ya, bukan misalnya suatu wujud di sebuah tempat kemudian satu wujud lainnya di tempat lain, seperti saya dengan kacamata saya ini tadi yang saya gambarkan. Jadi tidak ada istilahnya keterpisahan keeksistensial, ya, sehingga suatu wujud keluar dari cakupan realitas serta eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya konsepsi-konsepsi kita dalam benak kita, meskipun dia mempunyai kepenampakan, ya, tapi dia tidak keluar daripada nafs kita sendiri, ya. Tapi dia juga tidak bisa dikatakan nafs kita sendiri. Dia adalah penampakan, dia adalah jelmaan. Kalau bahasa syariat dia adalah ciptaan nafs. Kalau bahasa filsafat dia adalah akibat daripada nafs. Tapi kalau dalam bahasa irfani mereka adalah zuhurnya nafs, penjelmaan manifestasinya daripada nafs. Nah, sepintas saya ingin bahas tentang riwayat yang tadi saya bacakan ini, ya. Lengkapnya riwayat ini yaitu tauhiduhu tamyizuhu an khalqihi wa hukmut tamyiz bainuna sifatin la bainuna uzlah, ya, fahuwa rabbul la yudaddu syai' wa fil asya la bimuzayalah, ya, gairu mubashira wala muhayina, yaqulu lisyai' kun fayakun, ya, la bisautin yukra wala nida yusma, ya. Nah, pertama yang kita mesti tinjau yaitu tauhid di sini sama dengan tamyiz, yaitu pembedaan. Nah, tauhid bukan sekedar mengesahkan zat, tapi juga memisahkannya dari segala keterbatasan ciptaan atau makhluk. Ya, dalam filsafat, baik itu filsafat Ibnu Sina maupun Mulla Sadra, wujud Allah adalah wajib al-wujud. Artinya wujud itu daruri. Makanya karena wujudnya daruri, tidak pernah pun dia tidak ada. Ya, wujud yang mungkin itu saja atau yang disebut wujud kontingen itu saja yang bisa saja secara zat pernah tidak ada, ya, kemudian tercipta dan mendapatkan kewujudan, ya. Sedangkan makhluk adalah mungkin al-wujud atau wujud kontingen. Maka Allah tidak memiliki esensi yang membutuhkan sebab luar dirinya.
tentu ini karena dia dari segi haisiah sesuai dengan penjelasan akal kita, dia adalah haisiah itlaqiyah. Ya, jadi keberadaannya mutlak absolut, ya, tidak dengan perantara sesuatu pun. Jadi tamyiz di sini atau pembedaan di sini merujuk pada tafrika wujudiyah, pembedaan ontologis antara wujud mutlak dan murni Allah dan wujud-wujud parsial makhluk, ya. Ini pendekatan filsafat, ya. Kemudian makna daripada bainuna sifat la bainuna uzla, artinya pemisahan itu adalah pemisahan sifat ontologis, sifat, bukan keterasingan atau keeksistensialan, ya, bukan eksistensial, ya. Dalam hal ini Ibnu Sina dan filosof muslim lainnya menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tentunya masuk pada salah satu kategori yang bersifat makhluk, ya, tapi tidak pula terasing dari ciptaannya secara total, karena dialah sebab kewujudan mereka, ya. Kalau mula sadra dengan pendekatan prinsipalitas eksistensinya, yaitu asalatul wujudnya, bahwa hanya Allah yang wujudnya hakiki, jadi hanya Tuhan pada hakikatnya yang wujudnya hakiki, makhluk adalah pancarannya, ya, tapi bukan bagian darinya. Ini salah satu sebenarnya dari pandangan puncak mula sadra, ya, bahwa hanya Tuhan itu yang mempunyai wujud hakiki, yang lainnya itu adalah pancarannya, adalah sya'an, adalah manifestasinya. Tapi pada bahasan-bahasan yang belum sampai pada titik puncaknya, mula sadra pun memberi penekanan kewujudan wujud-wujud makhluk, ya, yang berderajat-derajat itu, yang bertingkat-tingkat itu, ya, semua mempunyai kedudukan kewujudan. Tapi pada puncak pandangannya mula sadra pun mengakui bahwa hanya satu wujud yang mempunyai wujud hakiki, yang lainnya itu semua adalah tajalli dan pancarannya. Oleh sebab itu bainunah sifat berarti Allah transenden secara esensial, tapi imanen secara tajalli, ya. Ini artinya Allah adalah gaib, ya, secara esensial. Dia adalah imanen, artinya lahir zahir secara tajalli. Nah, berikutnya tinjauan tauhid, ya, ini dalam riwayat pendekatan irfan, ya. Dalam pandangan irfani, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan makhluk, ya. Karena segala sesuatu yang kita bayangkan pada hakikatnya selain Dia, ya. Apa saja kita bayangkan, persepsikan, itu pada hakikatnya adalah selain Dia. Makanya tauhid sejati adalah melenyapkan segala bentuk, segala konsepsi selain Allah dari pandangan hati, ya. Dalam hal ini adalah fana. Jadi hilang semua persepsi-persepsi, konsepsi-konsepsi, bayangan-bayangan, ya, selain Dia, ya. Fahuwa rabbun la yudhaddu syai', Dia adalah Tuhan yang tidak ada yang menentangnya, ya. Dalam irfan ini menyiratkan bahwa segala sesuatu adalah mazhar, adalah manifestasi dari kehendaknya, maka tak ada lawan bagi Tuhan karena seluruh realitas adalah dalam kekuasaannya. Jadi begini, ya, kalau ada dua, ini kan dua artinya satu berhadapan dengan satu yang lain, ya. Kalau ada dua wujud, ya, ada dua wujud, ya, mempunyai hakikat masing-masing, nah, berarti duanya ini saling berhadapan, ya, saling ada
pertentangan di antara keduanya. Yang satu mempunyai kesempurnaan bagi dirinya sendiri, tapi dia mempunyai kekurangan di mana yang terdapat pada yang satunya. Tidak bisa kita katakan itu dua kalau yang satu ini mencakupi seluruh apa yang ada pada yang satu lain, ya. Karena kalau demikian maka yang satu lain ini mesti tenggelam pada yang satu itu. Nah, inilah yang hakiki. Yang satu ini bukan hakiki, dia tenggelam di dalam satu itu. Ya, kapan dibilang dua, masing-masing satu ini memiliki hakikat terpisah satu dengan yang lainnya, ketika yang satu ini mempunyai kesempurnaan khusus bagi dirinya sendiri, tapi ada yang tidak dimiliki, di mana dimiliki yang satu ini, ya. Ya, yang satu ini pula, yang lain ini pula demikian. Meskipun misalnya ada kecil sekali, ya. Jadi satu ini misalnya mempunyai pemilikan terhadap satu yang lain ini sampai tingkat misalnya 99%, tapi ada 1% yang dia tidak memiliki kesempurnaan yang satu ini, ya, itu pun kekurangan bagi zat suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala yang ada pada satu ini sebagai kesempurnaan bagi Tuhan, tidak boleh ada yang dia tidak miliki, karena itu akan memberikan kekurangan pada zatnya, ya. Olehnya itu hubungan antara misalnya dua ini, yaitu wujud terbatas dan wujud tak terbatas, atau wujud mutlak dan wujud parsial. Wujud parsial atau terbatas ini mesti tenggelam pada wujud tak terbatas ini, tercakupi, sehingga sebenarnya yang mempunyai hakikat, ya, hakikat secara keseluruhan adalah zat yang mutlak ini, ya, seperti itu. Wa fil asya'i la bimuzayalah, ya, dia berada dalam segala sesuatu tapi tidak bercampur dengannya. Sepertinya ini kurang ini riwayatnya, kalau tidak salah la bimumazajah, ya. Harus saya koreksi lagi ini. Wa huwa wa fil asya la bimuzayalah. Dia berada dalam segala sesuatu tapi tidak bercampur dengannya. Kalau misalnya di sini muzayalah dia maknanya tidak bercampur dengannya, tapi tidak terasing dengannya maksudnya, ya, bisalah. Nah, ini menggambarkan tajalli ilahi. Allah hadir dalam ciptaannya, tentu bukan secara fisik, tapi sebagai sumber eksistensial mereka, sumber jelmaan dari mereka, ya. Ya, seperti itu. Kalau kita punya analog, ya seperti tadi itu, yakni suara-suara ini yang keluar dari saya atau konsepsi-konsepsi yang tercipta di dalam benak saya, ya. Tapi analog satu sisi bisa memberi pendekatan, di satu sisi tentu ada istilahnya yang tidak bisa tercakupi dalam permasalahan yang kita maksudkan, ya. Karena kalau lisan, ya, ia terjemah dari saya, tapi lisan ini kan tetap dilekatkan pada saya, artinya saya tetap hadir pada lisan saya ini, ya. Lisan saya ini yang keluar dalam bentuk suara-suara, lafaz-lafaz, bahasa, ya, itu tetap terhubung pada diri saya. Ada kehadiran diri saya di dalam lisan-lisan ini, ya, seperti itu. Tapi bukan zat saya di sini, tidak ada zat saya di sini hadir di dalam lisan saya ini, suara saya yang keluar ini, ya. Jadi sesuatu yang terjelma dalam bentuk perbuatan-perbuatan dari nafs saya, ya. Jadi Tuhan itu huwa zahirun fi butunihi wa batinun fi zuhurihi. Dia nampak pada batin, secara batinnya, dan dia batin pada penampakannya. Dia tampak dalam ketersembunyiannya, tersembunyi dalam penampakannya.
Ya, kemudian yaqulu lisyai' kun fayakun. Ya, itu maksudnya bahwa ekspresi daripada ketunggalan perintah Tuhan, di mana penciptaan adalah hasil kehendak langsung Allah tanpa perantara material atau suara fisik. Kun adalah tajalli kalami, bukan ucapan harfiah, tapi manifestasi kehendak mutlak. Ya, jadi inilah kita sudah jelaskan secara panjang lebar daripada riwayat ini. Lantas kita dapatkan pula riwayat juga dari Amirul Mukminin Ali alaihissalam, ya, di mana beliau berkata, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablahu wa ba'dahu wa fihi wa ma'ahu. Ya, beliau berkata, tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelumnya dan sesudahnya dan padanya dan bersamanya. Ya, jadi beliau mengatakan, aku melihat sesuatu itu, tidaklah aku melihat sesuatu itu kecuali aku melihat Allah dulu sebelumnya, kemudian sesudahnya, kemudian di dalamnya dan bersamanya. Ya, pernah saya berikan sedikit ilustrasi, ya, cahaya, ya, cahaya. Jadi kalau kita dalam sebuah ruangan gelap, kita tidak bisa melihat di dalam ruang gelap. Jadi tidak ada sesuatu itu kita bisa lihat, meskipun di situ ada baju, ada setrika, ada meja, ada buku, ada laptop, ada HP, ya, dan berbagai barang-barang, benda-benda di ruang gelap itu kita tidak akan lihat. Nah, ketika ada cahaya, ya, ketika ada cahaya, misalnya lampu menyala, ya, pandangan kita itu tertuju pada benda-benda tersebut. Langsung pandangan kita itu tertuju pada, ya, buku, laptop, meja, baju dan lainnya. Ya. Padahal sebelum kita melihat semua benda-benda tersebut, ya, itu kita melihat cahaya dulu, ya. Karena salah satu, ya, hakikat daripada cahaya yaitu dia terang dengan sendirinya dan muzhiru, dan dia juga memberi terang pada yang lainnya. Itu cahaya. Jadi dia terang dengan sendirinya dan memberi terang kepada yang lainnya. Sebenarnya yang kita lihat pada awalnya adalah cahaya. Dengan perantara cahayalah kemudian kita lihat benda-benda yang lain itu, ya. Jadi pada hakikatnya tiadalah kita melihat benda-benda ini, sebenarnya kita pertama melihat wujud. Wujud tiada lain adalah representasi daripada kehadiran hak subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ini tidak memiliki kesadaran pada dimensi ini, bukan kesadaran akliyah. Kalau kesadaran akliyah kita punya, karena tidak ada sesuatu ini bisa tegak secara keeksistensial melainkan tegak dengan wujud hak subhanahu wa ta'ala. Itu secara akal. Jadi wujud apa saja yang mempunyai kewujudan di alam ini semuanya bertumpu pada wujud mutlak hak subhanahu wa ta'ala. Ini secara akal. Tapi kita tidak mempunyai, ya, penyingkapan. Kita tidak mempunyai penglihatan secara syuhudi, musyahadah. Beda para urapa. Para urapa itu ketika dia menyaksikan seluruh realitas-realitas ini, dia melihat realitas ini pada hakikatnya di baliknya itu adalah hak subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka itu adalah tiada lain jelmaan-jelmaan dari berbagai nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan tadi ini, bagi orang yang tidak mempunyai kesadaran, dia mengira yang dia lihat itu adalah, ya, pulpen, buku, ya, laptop,
HP dan lain sebagainya. Padahal yang pertama dia lihat adalah cahaya dulu, baru benda-benda itu tersebut. Jadi yang ia lihat sebelumnya cahaya, yang ia lihat ya padanya cahaya, ya yang dia lihat juga bersamanya benda itu adalah cahaya. Dan misalnya kalau sudah dia saksikan ya sesudahnya itu pun adalah cahaya. Jadi ini sekedar ilustrasi tentunya. Nah, menarik seperti yang digambarkan di dalam Dua Kumail juga ya. Tapi sebelum Dua Kumail kita misalnya bisa lihat zikir ya yang mana Amirul Mukminin peroleh dari Nabi ya adalah zikir ya huwa ya man la huwa illa huwa ya. Jadi ada salah satu zikir Amirul Mukminin peroleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ya huwa ya man la huwa illa huwa. Jadi wahai ia, wahai zat tiada ia kecuali ia. Maksudnya tiada yang lain kecuali ia ya. Dalam zikir ini bukan lagi pembahasan tentang la ilaha illa huwa ya. Tapi meskipun juga yang mencakupi tentunya pengertian ini, tapi ini lebih tinggi lagi ya. Ya huwa ya man la huwa illa huwa ya, wahai ia, wahai zat tiada ia kecuali ia, tiada yang lain kecuali ia, tiada ia kecuali ia. Ini ia yang seluruhnya mempunyai realitas ya. Ia semua huwiyah, ia semua identitas, dan seluruh huwiyah serta identitas yang lain itu ternegasikan, ternafikan. Tidak ada sesuatu pun yang lain memiliki identitas, memiliki huwiyah. Kalaupun yang lain itu hanyalah manifestasi, hanyalah tajalli dari huwiyahnya ya, identitasnya. Nah, kemudian tadi sudah saya mau singgung tentang Dua Kumail. Ya, di dalam Dua Kumail itu kita akan melihat di awal-awal Dua Kumail ya, diawali dengan Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai wa bi quwwatikal lati kaharta biha kulla syai wa hada'alaha kullu syai wa dhallalaha kullu syai wa bi jabarutikal lati galabta biha kulla syai wa bi izzatikal lati la yaqumu laha syai wa bi 'azamatikal lati mala'at kulla syai wa bi sultanikal ladzi ala kulla syai wa biwajhikal baqi ba'da fana'i kulli syai wa bi asma'ikal lati mala'at arkana kulli syai. Meskipun semua ya dalam paragraf-paragraf atau frase-frase dalam doa ini mengandung ungkapan tauhid irfani, tapi yang paling bisa kita istilahnya tinjau wa bi asma'ikal lati mala'at arkanat kulli syai, yang artinya dan dengan nama-namamu yang memenuhi pilar-pilar segala sesuatu. Yang membangun pilar-pilar sesuatu, tiang-tiang sesuatu atau keeksistensian sesuatu itu tiada lain adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada sesuatu itu terjelma melainkan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah,
kita ingin mencukupkan pembahasan kita tentang masalah dalil naqli ini dengan menukil suatu riwayat yang cukup panjang. Salah seorang dari sahabat Imam Shadiq, dia mengungkapkan pembahasan ilmi dan tauhid yang bernama Ibnu Abil Auja, ya, di mana ia bertanya kepada Imam Shadiq, ya, apakah Tuhan di bumi ataukah di langit? Ya. Apabila engkau berkata di bumi, di tengah manusia, maka dia tidak ada di langit. Dan apabila engkau berkata di langit, maka dia tidak di bumi. Imam Shadiq kemudian berkata, apa yang kamu katakan dan apa yang kamu sifatkan itu, semua itu merupakan sifat-sifat makhluk. Karena makhluk itu, ya, sebab makhluk itu dikarenakan keterbatasannya, maka setiap kali dia berada di sebuah tempat, dia tidak berada di tempat lain. Demikian pula apabila dia berada pada suatu periode zaman, ya, dia tidak berada pada satu tahap dan periode zaman lainnya. Nah, ini semua adalah sifat-sifat dari ciptaan. Kemudian beliau melanjutkan, fa'amallahul azimus syan al-malikud dayyan fala yakhlu minhu makan wala yastagilu bihi makan wala yakunu ila makan aqrab minhu ila makan. Adapun Tuhan yang maha besar kedudukannya, ya, dia tidak berada pada satu tempat, ya. Jadi tidak ada suatu tempat yang kosong dari kehadirannya, dan tidak ada satu tempat yang memenuhinya, ya. Ia tidak, misalnya di sebuah tempat, kemudian dia tidak mempunyai kehadiran di tempat yang lain, dan tidak ada satu tempat misalnya lebih dekat kepadanya dari yang lainnya. Artinya semuanya adalah sama. Ia tentunya di langit, juga di bumi, ya. Tapi perlu diketahui, bukan ia misalnya bertempat di bumi, ya, dan bukan juga dia bertempat di langit. Karena kekhususan daripada tak terbatas, ya, bahwasanya dia tidak berada pada sisi benda-benda yang terbatas, tidak seperti itu, ya. Dia misalnya, ya, dia ada pada seluruh tempat dan tidak ada pada satu tempat pun, ya. Dalam kata lain, Imam Shadiq alaihissalam menjelaskan bahwa Tuhan itu mencakupi seluruh tempat-tempat, ya. Makanya dia tidak pada suatu tempat, ya. Demikian pula dia berada pada segala sesuatu, tapi dia tidak pada sesuatu pun, ya. Ya. Nah, itu penjelasannya tadi. Demikian pula Amirul Mukminin, ya, Ali alaihissalam di dalam kedudukannya menjawab suatu pertanyaan terkait masalah ketuhanan tauhid, ya, di mimbar Masjid Kufah, ya. Beliau mengatakan, ya, fil asya kulluha gairu mutamazijin biha wala ba'in anha. Jadi pada segala sesuatu, ya, tapi dia tidak bercampur dengan segala sesuatu, ya, dan dia juga tidak terpisah darinya.
Nah, ada satu kisah yang menarik ya, di mana terjadi pada masa khalifah pertama. Khalifah pertama adalah Syekh Abu Bakar As-Siddiq, digelari As-Siddiq ya. Ya, Syekh Abu Bakar khalifah pertama ya. Di mana ada seorang ilmuwan Yahudi ya. Sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmuwan Yahudi ini ya, sesudah memasuki kota Madinah dan mendapat berita bahwa nabinya kaum muslimin sudah wafat. Nah, dia ingin mengetahui siapa wasinya, siapa khalifah penggantinya. Dan ketika ia pun dibawa ke sisi Abu Bakar ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Bakar menjadi khalifah pertama karena pemilihan di Saqifah Bani Sa'adah yang tidak melibatkan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ilmuwan Yahudi ini berkata kepadanya ya, di dalam kitab-kitab dan karya-karya atau kitab-kitab klasik kami, karya-karya kitab klasik kami, dalam kitab-kitab ya, khalifah atau pengganti para nabi itu adalah orang paling pintarnya, orang yang paling ilmuwan ya di antara umatnya, itu pengganti seorang nabi. Apakah kamu khalifahnya Rasulullah? Jadi dia bertanya kepada Abu Bakar, apakah kamu khalifahnya Rasulullah? Abu Bakar pun menjawab, ya, saya penggantinya Nabi Islam ya. Kemudian ilmuwan Yahudi itu berkata, sekarang begini, saya punya satu pertanyaan, akan saya bertanya padamu ya, apakah Tuhan di langit atau di bumi? Jadi dia bertanya, apakah Tuhan ada di langit atau di bumi? Ya, ya, serupa tadi yang kita bahas tentang pertanyaan Ibnu Abi Aujad terhadap Imam Shadiq alaihissalam. Khalifah pertama Abu Bakar ya berpikir sejenak, kemudian mungkin hadir di dalam benaknya ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, surat Toha ayat 5 ya. Ar-Rahman yakni Tuhan, nama Tuhan ya, salah satu nama Tuhan adalah Ar-Rahman ya. Ar-Rahman maksudnya Tuhan di sini berada di arasy istawa ya, jadi berada di singsana dan istilahnya bersandar di singsana ya. Karena itu dia pun menjawab pertanyaan Yahudi ini dengan jawaban seperti itu ya. Jadi dia mengatakan Tuhan itu ada di langit dan bersandar di singsana, bersandar di singsananya ya. Kemudian ilmuwan Yahudi itu pun berkata, yakni Tuhan tidak ada di bumi ya. Tuhan tidak ada di bumi karena di langit kan ya. Dia ada di sebuah tempat, tentu dia tidak berada di tempat lain ya. Apakah kamu berpikir tentang Tuhan seperti ini ya? Jadi dia berkata kepada khalifah pertama, kamu berpikir tentang Tuhan seperti ini? Nah ya, tentu khalifah pertama Abu Bakar karena dia sudah khalifah, kemudian penguasa kaum muslimin, dan ketika itu kaum muslimin sudah menguasai ya yang lainnya. Nah, Abu Bakar sangatlah marah ya, dia pun sangat marah ya, dia pun sangat marah dan berkata ya, ucapan ini adalah ucapan orang-orang kafir ya, tidak ada ya orang-orang beriman akan berkata seperti ini. Jadi pertanyaan yang kamu ungkapkan ini ya istilahnya nah kemudian
ia dalam melanjutkan kedudukan sebagai seorang yang punya kekuatan, ya, ia pun mengancam si penanya, yaitu ilmuwan Yahudi itu, kepada qatal, mengancam dengan qatal. Qatal yakni pembunuhan, yakni kematian maksudnya. Ya. Kemudian Syekh Mufid menuliskan, jadi ini riwayat dari nukilan Syekh Mufid, ya, fawallal hibru muta'ajjiban mustahzi'an bil Islam, maka berbaliklah ilmuwan Yahudi itu secara heran, takjub, sambil mengejek terhadap ajaran Islam, ya. Dan dia keluar dari sisi khalifah pertama Abu Bakar. Di jalan, Amirul Mukminin Ali alaihissalam melihatnya dan berkata, ya, jadi Amirul Mukminin berkata, dari pertanyaan yang kamu ungkapkan itu, ya, dari jawabannya saya sudah mendengarkan. Jadi saya sudah tahu jawaban yang kamu dengar dari pertanyaanmu itu. Maksudnya jawaban yang diberikan khalifah pertama Abu Bakar, ya, saya sudah tahu yang itu tadi jawabannya kepadamu, ya. Kemudian beliau berkata, ya, sekarang biarlah saya yang memberi juga jawaban padamu, ya. Sekarang biarlah saya juga yang memberikan jawaban padamu. Kamu berkata Tuhan di mana? Ya, apakah Tuhan ada di langit ataukah Tuhan ada di bumi? Ya. Jawabannya bahwasanya Tuhan yang menciptakan tempat. Ya, Tuhan yang menciptakan tempat. Karena itu dia sendiri tentu tidak berada pada tempat, ya. Tuhan menciptakan tempat. Ya, dia sendiri tidak berada pada tempat. Ya, teksnya begini, bahasa Arabnya, bahasa ininya teksnya, innallaha ayyanal ain fala aina lahu. Ya. Sesungguhnya Allah yang menetapkan ain di mana, maka tidak ada ain baginya, tidak ada di mana baginya. Ya. Tuhan lebih besar, ya, daripada tercakupi oleh suatu tempat. Ya, Tuhan maha agung sehingga bisa tercakupi oleh tempat. Tidak ada yang bisa menampung atau mencakupi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun harus kamu ketahui, kendati pun, ya, dikatakan bahwasanya tidak ada tempat, ya, kapasitas suatu tempat untuk menjadi tempat wujudnya yang tak terbatas, ya, tidak ada sama sekali yang seperti itu, ya. Tapi ia ada pada semua tempat, yakni dia hadir pada semua tempat. Walakin huwa fi kulli makan bila mumassa wala mujawirah, akan tetapi dia pada semua tempat tanpa bersentuhan, tanpa bersampingan, ya, seperti itu. Oleh sebab itu Tuhan juga ada di langit dan Tuhan juga ada di bumi, ya. Tuhan juga tidak istilahnya di langit dan tidak juga di bumi dalam artian di situ saja, tapi dia ada pada semuanya, ya, dan ia lebih tinggi dari semua tempat, ya. Kemudian apa istilahnya, kemudian Amirul Mukminin, karena kita juga sudah punya waktu habis, dia mengatakan, wahai kamu yang orang Yahudi ini, ilmuwan Yahudi, di dalam kitab klasikmu terdapat riwayat tentang Nabi Musa, ya, di mana, ya, malaikat itu muncul dari berbagai arah. Jadi ada yang datang dari arah selatan, ada yang datang dari arah utara, ada yang datang dari arah misalnya barat, ya, timur.
atau depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kemudian ditanya, kamu dari mana? Ya, malaikat itu menjawab, saya dari Tuhan. Ya. Jadi maksudnya yakni seluruh arah itu tercakupi oleh kuasa Tuhan, atau tercakupi oleh keberadaan Tuhan. Dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, atau dari samping kanan, samping kiri, depan, belakang, atas, bawah, bahkan dari 7 petala langit dan 7 tingkatan bumi pun, artinya menjelaskan bahwa Tuhan pada hakikatnya mencakupi seluruh tempat, mencakupi segala sesuatu, hadir pada segala sesuatu. Tapi ini perlu terpahami, tidak bercampur, la bimazajah, dan dia juga tidak bimuzayalah, terpisah dari segala sesuatu. Dia tidak bercampur dengan segala sesuatu, tapi dia juga tidak berjarak dari segala sesuatu. Nah, ini kurang lebih pembahasan terkait masalah tauhid Qur'ani dan riwayat. Jadi kita tidak bisa mempersepsikan ada 2 wujud yang mempunyai hakikat di mana sama-sama mempunyai independensi, yang satu dengan yang lainnya tidak saling mencakupi. Yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita konsepsikan adalah kalaupun kita memberikan penisbahan pada wujud terhadap wujud kontingen adalah bagaimana hubungan antara terbatas dan tak terbatas, bahwa terbatas itu tidak mempunyai independensi sama sekali, tidak ada kesempurnaan yang dimilikinya berdiri sendiri, tapi semuanya tiada lain emanasi, manifestasi dari wujud maha sempurna dan wujud maha kaya serta maha yang absolut. Jadi tidak ada luapan eksistensi dari wujud mungkin atau wujud kontingen ini, melainkan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian filosof seperti Mullah Sadra menamakan itu adalah wujud-wujud fakir. Jadi semua wujud-wujud kontingen ini di dalam falsafah itu tiada lain adalah wujud fakir. Kalau wujudnya saja adalah wujud fakir, wujud pinjaman, wujud pemberian, maka seluruh berasal dari wujud itu tiada lain juga semuanya adalah tidak miliknya sendiri, tapi berasal dari pemberi wujudnya. Kata ayat suci Al-Qur'an, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ganiyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah wujudnya fakir, wujudnya bergantung, wujudnya butuh, dan hanya Allah saja yang maha kaya serta maha terpuji. Kalau ada yang maha kaya dan kayanya tak terbatas, maka tidak ada hak bagi yang lain mempunyai pemilikan sedikit pun di sisinya. Tapi semua yang dinisbahkan pemilikan terhadap sesuatu itu, bahkan sampai wujudnya pun adalah miliknya, adalah berada pada wilayah cakupan daripada wujud yang tunggal absolut ini. Saya kira sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.